pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, Ibu ucapkan semoga kalian sehat selalu. Ya, kita semua ada lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sekarang sebelum kepada materi kita baca doa dulu ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu absen dulu ya. Karmila, Hadir, Bu. Siti Amanah, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. ada semuanya? Ada. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Sekarang anak-anak harus semangat. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Walaupun anak-anak sekarang kita ini COVID-19, jaga protokol kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjauhi kerumunan dari banyak orang. Gunanya yaitu untuk mencegah COVID-19. Anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang kita selawatan dulu ya. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah. Hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Ya, mudah-mudahan kita ada syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal Alamin. Anak-anak, kemarin yaitu Ibu membahas materi tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih kepada Karmila. Karmila, Ya, Bu. pelajaran kemarin ya. Apa arti iman, nak? Percaya kepada Allah, Bu. Tepuk tangan. Iman artinya percaya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Lailatul, Ibu mau tanya nih, apa arti iman, nak? Percaya kepada Allah, Bu. Tepuk tangan. Iman artinya percaya kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Rizky, Ibu mau tanya nih pelajaran yang kemarin. Nabi kita itu apa, nak? Nah, Muhammad sallallahu alaihi Tepuk wasallam. tangan. Nabi kita itu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang soleh dan soleha, rukun iman itu ada berapa, nak? Satu, iman kepada Allah. dua, iman kepada Malaikat. tiga, iman kepada Kitab. empat, iman kepada Rasul. kelima, iman kepada Hari akhir. keenam, iman kepada Takdir. tepuk tangan semuanya.
akan membahas materi kita yang selanjutnya ya anak-anak, yaitu bab 4, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi anak-anak, iman kepada Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan percaya adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada para rasul. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan juga sebagai keyakinan bahwa apa yang ada dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala semua adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini anak-anak bukan perbuatan nabi, tetapi iman ini perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak kita harus iman, ya. Dengan adanya iman berarti kita tahu karena Allah itu ada. Anak-anak adanya langit, betul nggak? Langit diciptakan sama siapa anak-anak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi, ya, matahari, bulan, bintang, lautan yang luas, ya. Ciptaan siapa? Allah. Tumbuh-tumbuhan ciptaan siapa, nak? Allah. Kita sebagai manusia ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqas samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, anak-anak. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Anak-anak, lihat ke sini lagi. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Kitab kita itu apa, nak? Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di mana diturunkannya? Yaitu di Gua Hira. Berangsur-angsur anak-anak diturunkannya, ya. Selama 22 tahun 2 bulan diturunkannya. Yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari berapa anak-anak? Yaitu terdiri dari 30 juz. Ya, Al-Quran terdiri dari 30 juz. Terdiri dari 114 surat, terdiri dari 6.666 ayat. Al-Quran itu anak-anak diturunkan, ya, melalui perantara
terdiri dari 114 surat, terdiri dari 6.666 ayat Al-Quran, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Di mana turunkannya? Di Gua Hiro. Seperti itu ya. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup umat Islam. Lihat sini ke layar ya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Tujuannya anak-anak adalah sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selamat dari kesesatan dan siksa api neraka. Orang-orang yang percaya dan mengamalkan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Orang yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kita akan masuk surga. Mau masuk surga anak-anak? Mau. Lalu rajin belajar Al-Quran. Al-Quran itu pedoman hidup. Nah anak-anak, setelah penjelasan ibu tadi, siapa yang mau bertanya nih? Saya, Bu. Ya Kamila. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi terakhir, Bu? Oh, kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi terakhir? Karena anak-anak, ya, Yusuf Karmila, karena Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu akan membawa umatnya bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Ya. Jadi akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Itu keistimewaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak-anak terkenal dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu terkenal dengan suri tauladan yang baik, akhlak yang mulia. Seperti itu. Jelas? Jelas. Ngerti anak-anak? Ngerti. Kenapa Nabi Muhammad kata kami tadi nanya sebagai Nabi terakhir? Ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad akan membawa kita umatnya bahagia di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Ya. Nah, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Rizky. Mau nanya apa? Kitab Injil diturunkan kepada agama apa, Bu? Oh, kitab Injil itu anak-anak diturunkan kepada agama Nasrani. Ya, agama sebelum agama Islam. Kalau Nabi kita itu Al-Quran ya, diturunkan itu kepada Nabi Muhammad. Kitabnya itu Al-Quran kepada umat Islam. Kalau Al-Quran itu kepada umat Islam, kalau Injil itu kepada umat Nasrani. Ngerti? Ngerti. Ya, yaitu sama tentang yaitu keesaan ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketauhidan seperti itu. Ngerti? Ngerti. Kepada agama Nasrani. Ngerti?
Cukup? Nah anak-anak, sekarang kita ke pembahasan yang B ya. B, nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Ya. Nama kitab-kitab Allah SWT atau Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul penerimanya. Nih lihat di layar. Kitab berasal dari bahasa Arab. Jadi anak-anak, kitab itu berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab artinya sesuatu yang ditulis. Adapun semua perintah dan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi dan Rasul merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wahyu Allah, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perbuatan Nabi. Setiap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kemudian dituliskan kepada dalam mushaf dan kitab-kitab, ini adalah wahyu Allah. Jadi yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah itu ada ketentuannya, ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 4 kitab anak-anak. Pertama yaitu kitab Zabur, kedua kitab Taurat, ketiga kitab Injil, keempat kitab Al-Qur'an. Anak-anak, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Paham anak? Siapa yang belum paham? Siapa yang mau bertanya sama ibu? Silakan. Ya, Amin. Bu, kenapa sih kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi? Oh, kenapa kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi? Ya. Karena kitab itu adalah perintah Allah, ya, menjelaskan tentang keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat itu anak-anak diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ngerti? Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Jelas? Jelas. Ngerti? Ngerti. Siapa lagi yang mau tanya? Ya, Fadla. Saya mau bertanya, kitab Zabur diturunkan kepada... Oh iya. Baik. Kitab Zabur anak-anak, Fadlan, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ingatin. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ngerti semuanya? Ngerti. Iya. Pembahasan kita yang C. Lihat layar lagi.
meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Ya, meyakini Al-Quran sebagai kitab terakhir. Salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih kita yakini dan percayai sebagai Muslim adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kita harus yakin, ya. Sebab iman itu artinya percaya di dalam hati selalu baik. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dikatakan dengan perbuatan kita sehari-hari. Ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu ada. Kenapa kita harus yakin adanya Allah? Karena Allah telah menciptakan langit dan bumi dan isinya semua. Tidak yakin Allah itu ada. Ngerti? Ngerti. Ya, bagus, pinter ya. Terus kita harus yakin kepada yaitu Al-Quran sebagai kitab terakhir. Karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup umat Islam. Yang tadi itu Ibu telah bicarakan bahwa Al-Quran adalah merupakan kitab yang terakhir dan merupakan pedoman umat Islam. Ya, pedoman kita Al-Quran, ya, sebab akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ngerti semuanya? Ngerti. Anak-anak, biar kita nggak ngantuk semuanya, kita selawatan dulu ya. Selawatan rukun iman bisa nggak? Bisa. 1, 2, 3. Ingatlah, ingatlah selalu rukun iman yang 6 itu. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada hari Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah tadi Ibu ajarkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya untuk Ibu ya. Yaitu yang pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah ya. Jadi arti iman itu anak-anak yakin, percaya kita kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. adanya, yakin kepada Allah adanya langit dan bumi dan ciptaannya. Jadi Allah menciptakan langit, bumi, semua itu adalah ciptaan Allah. Jadi yakin kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Terus kita itu iman kepada kitab-kitab Allah dan penerimanya, bahwa Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena
umat Islam. Dan yang ketiga yaitu kita harus yakin ya bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, perkataan Allah Subhanahu Wa ta'ala. dan Al-Qur'an itu meyakini bahwa Allah itu menurut kitab itu ada berapa anak-anak? Ada 4 Kitab. Yang pertama yang telah tadi Ibu jelaskan yaitu kitab apa? Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Kedua kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang terakhir yang keempat yaitu kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitulah, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan materi pada saat ini bermanfaat. Dan apabila penyampaian Ibu salah, Ibu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Ya, maka dapat itu sebelum kepada ini setelah kita udah materi, maka ada tugas dari Ibu ya, yaitu anak-anak harus diisi lembaran tugas dari Ibu ya, soal-soal. Cuman nggak banyak ya, cuma 10 soal ya anak-anak. Ini nanti besok dikumpulkan ke Ibu lagi ya. Ini soalnya, ini tugas dari Ibu ya. Diisi padanya ya. Ya, lihat dulu isi. Ya. Jangan lupa nama kalian kelas itu ya. Belajar di rumah makanya ya. Sudah cukup semuanya? Segitu aja penyampaian Ibu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.